belum pernah dengar apa itu tentena. Ya, belum pernah dengar. Tapi kemudian entah kenapa seakan-akan Roh Kudus bicara sama saya lalu mengatakan bahwa untuk ini kamu extend. Untuk ini kamu extend. Saya langsung bilang, Tuhan kayaknya aku nggak bisa tolak ini. Aku akan pergi ke Tentena. Baru saya tahu Tentena ternyata 7 jam naik mobil dari Palopo ya. Tapi anyway tidak apa-apa. Karena saya percaya demi Injil diberitakan, harga berapapun yang harus dibayar. Amin. Kalau hari ini acara ini terjadi karena kehendak Tuhan, saya ada di sini karena kehendak Tuhan, saya juga mau yakinkan bahwa engkau yang ada di sini karena kehendak Tuhan juga. Amin. Bilang sama kiri kanan, tidak kebetulan kamu ada di sini, bro. Ya, tidak kebetulan kamu ada di sini, sis. Oke. Teman-teman, hari ini saya mau sharing sedikit. Saya mau sharing sedikit tentang satu tema, kenapa saya harus ikut Yesus. Kenapa saya mesti ikut Yesus? Ada mic-nya udah buat itu? Sudah? Oke, tolong dinyalakan. Tahu ini siapa? Tahu? Dr. Richard ya. Ini ada sedikit feedback dari itu. Ya. Teman-teman, ini salah satu podcastnya dia. Dan teman-teman tolong dengarkan. Berharap semoga suaranya masuk ya. Kita dengarkan ini. Gak apa-apa, diklik. No, saya aja. Diklik aja deh, klik. Ya. Oke. Hah? Tidak bisa putar? Dia terputar atau tidak? Oke, tidak bisa ya? Sebentar. Oh, tidak bisa putar? Tidak apa-apa kalau gitu. Oke, tidak apa-apa. Jadi Dr. Richard ini dalam salah satu podcastnya, dia bilang begini, saya tuh bingung, kalian tuh orang Kristen, kalian percaya Yesus masuk surga, betul begitu? Betul tidak? Selama ini yang diajarkan kepada kalian, percaya Yesus diselamatkan, masuk surga. Lalu dia bilang begini, bagaimana dengan teman saya di agama lain? Agama lain mengajarkan tidak dengan percaya Yesus, melainkan dengan berbuat baik, mengumpulkan amal, pahala sebanyak-banyaknya. Ya kan? Melakukan hukum agama, harus doanya modelnya begini, harus pakai bajunya begini, supaya masuk surga. Dan dia tanya lagi, kalau memangnya masuk surga, apakah di surga nanti berantem? Atau surga beda-beda? Kenapa? Karena buktinya di dunia saja antara satu agama dengan agama lain saling bilang agamamu tidak benar. Agama saya yang benar. Betul begitu? Jadi menurut teman-teman, mana yang betul? Agama mana yang benar? Agama mana yang benar? Coba tanya dulu kiri kanan. Coba tanya, senggol dulu kiri kanan. Coba lihat dulu, dia nyambung tidak? Agama mana yang benar? Coba tanya. Agama mana yang benar? Hah? Agama mana yang benar? Atau semua agama sama saja? Hah? Semua agama sama saja? Selama agamanya mengajarkan kebaikan, berarti masuk Jadi surganya satu. Atau ada banyak petak. Surganya Kristen, surganya agama Buddha, surganya agama lain, begitu? Tidak tahu ya. Sudah pergi ke sana belum? 18 jam perjalanan naik mobil. Tapi masuk jurang. Masuk hari Senin, jatuh di bawah hari Sabtu. Teman-teman, ada banyak simpang siur tentang agama. Dan hari ini kita hampir semua percaya, banyak orang percaya bahwa semua agama itu sama saja. Banyak orang percaya bahwa agama itu yang penting mengajarkan kebaikan, maka agama itu benar. Kalau agama itu benar, saya mau tanya, Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui. Berarti Yesus bilang satu-satunya jalan siapa? Kalau di luar Yesus ada jalan tidak? Berarti agama lain? Kita jujur-jujur saja. Agama Kristen mengajarkan seseorang diselamatkan karena ditebus dosanya oleh itu, artinya kita mengajarkan dan kita percaya Yesus disalibkan. Betul? Kalau tidak ada agama yang mengatakan
Yesus tidak disalibkan? Tahu tidak? Tidak tahu. Tidak tahu. Amisa 72 mengatakan, tahu Amisa? Itu dengan saya kok waktu TK, bukan. Surah An-Nisa, Quran mengatakan Yesus tidak disalibkan. Dan Allah itu tidak beranak dan tidak memperanakan. Itu betul ajaran mereka. Kita harus hargai ajaran mereka. Amin. Jangan kok buku ajaran agama lain. Ajaran mereka begitu, bahwa Allah tidak beranak dan tidak artinya tidak ada namanya Allah Bapa, tidak ada namanya Allah Anak. Betul? Sedangkan Kristen mengajarkan ada Allah. Agama mana yang benar? Kok masih mau bilang agama sama saja? Halo? Halo? Bingung ya? Bingung ya? Kok ini sebentar kalian cari ibu gembala, cari bapak gembala, cari Kak Rizky. Ini pengajaran dari mana dan Jakarta kok begini, ajarannya begini. Saya ajarkan tidak semua agama sama. Itu bukan berarti kita harus benci agama lain. Amin. Kita harus mengasihi sesama manusia, betul? Dan kita harus kasih orang mau percaya agama mana itu hak dia. Paham ya? Kita tidak paksa-paksa, tapi kita sendiri harus benar-benar mengenal ajaran agama kita. Setuju? Itulah sebabnya kenapa saya bikin channel YouTube saya. Dan tadi saya berkenalan ya, kayaknya nggak sopan. Halo, hai, hai halo. Oke, nama saya Andre Tunggal, seperti di depan itu. Dan saya adalah konten kreator. Orang dulu bilang YouTuber, saya dulu dibilang YouTuber. Ini geli banget gitu kan. Kenapa? Kayaknya saya jadi manusia alay, jadi YouTuber. Tapi akhirnya saya menerima, iya, YouTube adalah pelayanan saya. Orang selalu tanya, kok Andre gerejanya di mana? Saya bilang, saya bergereja di mana Yesus ditinggikan sebagai Tuhan, mengaku dan menyembah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menerima otoritas Alkitab sebagai firman Allah, di situ gereja saya. Teman-teman gerejanya di situ? Pengakuannya sama? Berarti gereja kita sama. Amin. Cuman ladang pelayanan saya lebih banyak di YouTube. Kenapa saya bikin YouTube? Karena itu yang menjadi beban saya. Dengarkan ini baik-baik. Saya tumbuh besar di gereja. Sarani umur 2 tahun ya kayaknya, atau umur 1 tahun. Saya sarani di situ. Tahu sarani? Hah? Tahu apa? Baptis. Saya baptis di gereja. Saya besar di gereja. Tapi saya kasih tahu, saya tidak tahu apa itu ajaran gereja. Yang saya tahu adalah gereja Yesus itu Tuhan. Itu saja yang saya tahu. Tapi selebihnya saya tidak tahu apa-apa. Bahkan saya pernah menyamakan Yesus dan Muhammad. Saya bilang dua-duanya sama. Padahal tidak. Dua-duanya pribadi yang berbeda. Yesus dan Isa Al-Masih sama tidak? Sama tidak? Kalau tadi dengar tadi, Anissa bilang Isa Al-Masih tidak disalibkan. Kalau Isa Al-Masih tidak disalibkan, Yesus Kristus disalibkan, sama tidak? Tidak berarti. Paham? Saya dalam pelayanan pernah ateis 1 kali. Waktu sekolah Alkitab. Saya pernah agnostik 1 kali. Beban saya adalah anak muda butuh mengerti imannya. Itu beban saya. Saya merasa anak muda hari ini tidak cukup diperlengkapi dengan pengajaran yang sehat. Makanya saya punya kerinduan karena saya dulu tidak tahu apa-apa. Dan saya tahu kalau tidak tahu apa-apa, iman saya tidak akan benar. Karena saya tidak tahu apa-apa. Kalau saya cuma bilang, semua yang penting baik, yang penting baik. Kebaikan tiap orang itu berbeda. Bahkan kalau cowok udah mau putus kan dia alasannya begini, kamu terlalu baik buat aku. Kan begitu kan? Nggak pernah pacaran ya semua ya? Betul? Kebaikan setiap orang itu berbeda. Kalau lagi pacaran tuh, lagi ada sayang-sayangnya. Sayang, apa, kangen gitu kan. Gitu kan ya. Udah kangen-kangen ketemu, sayang, apa, ciuman dong. Jangan, kita belum resmi menikah gitu. Gak apa-apa. Kebaikan setiap orang kok mau pegang kebaikan yang mana?
Jangan kau bilang, aku suka dia kenapa? Karena dia baik. Hati-hati, dia baik juga sama cewek lain bagaimana? Kau mengerti maksud saya? Kau harus punya prinsip. Kau harus punya standar jadi orang. Betul? Dan punya standar bukan berarti kau iyain semua orang. Biarkan enggak apa-apa. Orang lain dia punya standar ya enggak apa-apa. Ya kan? Orang punya agama lain enggak apa-apa. Tapi kita enggak boleh enggak ada standar. Amin? Bilang sama kiri kanan, kamu mesti punya standar bro. Begitu. Kalian tahu nggak iman Kristen itu dihantam oleh berbagai macam ajaran. Termasuk ada yang bikin konten, ChatGPT. ChatGPT mengaku Yesus bukan Tuhan. Begitu. Kau tahu tidak ada? Ada. Nah itulah sebabnya kenapa saya lakukan apa yang namanya apologetika. Saya tidak akan bahas apa itu apologetika. Tapi poin saya adalah saya memberikan jawab dan penjelasan. Kenapa? Karena banyak orang sedang berusaha untuk membuktikan Yesus bukan Tuhan. Banyak orang sedang berusaha untuk membuktikan agamamu salah. Agamaku yang benar. Kenapa? Karena katanya Yesus sholat. Yesus Tuhan bukan? Yesus Tuhan bukan? Tuhan. Waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, Yesus berdoa kepada siapa? Kepada siapa? Bapa. Sudah? Berarti kalau kita selama ini berdoa, yang dengar doa kita siapa? Jangan bilang iblis. Yang dengar doa kita siapa? Siapa yang dengar doa kita? Kenapa takut menjawab? Kau selama ini berdoa kan? Berdoa kepada? Berarti yang dengar doa kita adalah Tuhan. Yang dengar doa adalah Tuhan. Yang berdoa adalah kita ini apa? Hantu, bukan toh? Kita adalah manusia. Yang berdoa adalah manusia, yang mendengar doa adalah betul? Yesus berdoa di Taman Getsemani. Yang dengar doa Yesus adalah, yang berdoa adalah, berarti Yesus adalah, kau bisa jawab? Bisa jawab enggak? Kenapa Tuhan berdoa kepada Tuhan? Berarti yang lebih benar adalah manusia berdoa kepada, berarti Yesus adalah. Kalian sadar tidak? Bahwa penting sekali kita mengenal iman kita. Betul? Saya tidak akan kasih jawaban. Kau cari sendiri di YouTube saya. Tapi dengarkan satu alasan hari ini. Saya mau kasih tahu. Kenapa engkau harus ikut Yesus. Hari ini banyak orang bilang semua agama sama saja. Bahkan kalau kau semakin dekat, semakin cari nanti, saya jamin. Gini loh. Cepat atau lambat akan ada orang yang datang sama kamu lalu bilang, kenapa sih kamu menyembah manusia? Kenapa sih kamu menyembah manusia? Kenapa manusia kau jadikan Tuhan? Pasti akan ada yang ngomong begitu sama kamu. Percaya cepat atau lambat. Baik itu orang datang di depan mata kau atau layar di depan mata kau waktu kau lagi nonton konten. Hari-hari kita akan melihat begitu banyak orang berusaha untuk sebenarnya menjauhkan kita dari pengajaran yang benar, dari Tuhan yang benar. Dan hari ini termasuk salah satunya orang bilang agama sama saja. Perhatikan ini baik-baik. Ada orang yang akan bilang sama kamu, Tuhan itu satu. Tapi Tuhan itu seperti gajah. Dengarkan ini baik-baik. Saya yakin ada dari antara kalian mungkin merasa bahwa pergi ibadah. Nih, saya mau kau bawa pulang sesuatu. Saya sudah datang jauh-jauh dari Jakarta, dari Palopo, Jakarta ke sini. Sempat makan pisang gorengnya juga enak ya. Saya sudah datang jauh-jauh, saya tidak mau rugi. Saya cuma mau satu hal, Tuhan senang karena kalian bawa pulang firman Tuhan. Itu yang saya mau. Oke? Cepat atau lambat, ada orang yang akan bilang sama kau begini. Tuhan itu seperti seekor gajah yang diraba oleh 3 orang buta. Orang buta pertama meraba belalainya gajah. Kalau orang buta berarti dia belum pernah lihat gajah. Orang buta pertama dia raba belalainya.
Dia raba belalainya, orang kedua raba badannya, orang ketiga raba ekornya. Lalu orang pertama bilang begini, gajah itu seperti selang pemadam kebakaran. Besar, bisa belok-belok. Dia pegang apanya? Belalai. Orang kedua bilang begini, salah. Kok salah? Tuhan itu seperti tembok besar. Tuhan itu besar gede. Begitu. Dia raba apanya? Badannya. Orang ketiga bilang, kau sama salah. Tuhan itu seperti tali tambang. Dia pegang apanya? Ekornya. Menurut orang yang pakai ilustrasi ini, dia bilang begini, kau tahu orang buta 1, orang buta 2, orang buta 3 itu adalah agama A, agama B, agama C. Masing-masing sotoy. Tahu sotoy? Soto ayam. Bukan. Sok tahu. Sok tahu tentang siapa itu Tuhan. Padahal mereka belum pernah ketemu Tuhan. Betul begitu? Makanya orang bilang begini, makanya kau tidak boleh sotoy. Karena semua agama sama saja. Tidak ada yang benar-benar benar. Nah, karena kau sudah dengar ilustrasi orang buta, kau bilang, iya juga ya. Berarti Kristen juga sama? Sama saja. Tolong jangan jawab saya karena kamu mau beriman. Jangan jawab begitu. Kau anak muda, kau harus punya idealisme. Betul? Kau harus ketika benar kau katakan benar. Ketika salah kau katakan salah. Jangan kau mau ini benar, jadi yang salah kau jadikan benar. Setuju? Oke. Menurut ilustrasi ini, akhirnya kita merasa begini. Oh iya ya, Kristen itu kayak agama B. Ibarat kayak orang pegang badan gajah. Padahal sebenarnya belum. Tidak ada yang benar-benar benar. Betul begitu? Kita pikir ilustrasi ini masuk akal. Karena kita orang buta yang mau coba raba gajah. Kita orang buta yang mau coba raba Tuhan. Nah begitu kira-kira. Jadi kita pikir, oh kita tidak bisa kenal Tuhan. Kenapa? Karena kita memang tidak mampu kenal Tuhan. Saya kasih tahu. Kalau ada orang yang datang begini dan bilang seperti ini, apa yang mesti kau jawab? Dengan cara apa? Coba berikan saya jawaban. Dengan cara apa? Cara terbaik Albert memberitahu kepada kodok, hei kodok, saya bukan monster, saya adalah manusia, saya ini baik. Apalagi saya anak Tuhan. Asik ya. Dengan cara apa Albert memberitahu kodok-kodok itu? Coba kasih saya jawaban. Dengan cara apa? Kirim WA? Mana mungkin? Dengan cara apa? Dengan cara apa? Coba kasih tahu dulu. Pastor, bagaimana caranya? Sedangkan Albert manusia dan kodok adalah kodok. Paham? Bagaimana caranya kodok bisa kenal Albert? Kodok punya otak saja di ujung kuku. Betul tidak? Kodok itu otaknya kecil. Mana mungkin dia bisa berpikir. Betul? Jadi bagaimana caranya Albert itu bisa dikenal kodok? Bagaimana kodok tahu Albert itu baik? Albert bicara pakai bahasa kodok. Waktu dia bicara pakai bahasa kodok, apakah kodok bisa mengerti? Mengerti iya, tetapi menalar bisa tidak berpikir? Tidak. Bagaimana caranya kalau begitu? Kita menemukan sebuah permasalahan di sini. Karena hakikat antara kodok dan Albert terlalu jauh. Kodok tidak mampu memahami Albert dengan kemampuannya sendiri. Setuju? Bahkan ketika Albert berbicara dengan bahasa kodok, kodok pun belum tentu otaknya nyampe. Setuju? Sama. Kita dengan Tuhan, apakah bisa mengenal Tuhan? Paham? Paham? Karena kita beda hakikat. Makanya ada orang bilang begini, kok punya Tuhan itu Tuhan berapa? Orang tidak mampu kenal. Kenapa? Karena otaknya memang tidak nyampe. Kenapa kok punya Tuhan mati di kayu salib pakai celana kolor? Karena memang mereka tidak bisa paham. Kok paham maksudnya? Halo? Iya toh? Ini saya kasih lagi satu pertanyaan. Tuhan itu kan bisa mengampuni manusia, amin. Lalu kenapa dia mesti mati di kayu salib? Kenapa mesti susah-susah? Kok paham? Banyak orang bertanya-tanya tentang kekristenan karena memang mereka tidak mampu paham. Paham maksudnya? Sama kayak kodok berusaha mengenal
Albert. Paham ya? Oke. Kalau gitu solusinya supaya Albert bisa benar-benar dikenal kodok adalah lucu ya. Tapi memang itulah satu-satunya caranya. Albert harus jadi kodok supaya kodok mampu mengenal Albert. Karena tidak mungkin kodok usaha kenal Albert dengan kekuatannya sendiri. Sama halnya bagaimana caranya manusia mengenal Tuhan. Caranya adalah Tuhan jadi manusia. Kau paham kenapa Tuhan mesti jadi manusia? Karena kalian tahu tidak, agama itu adalah cara manusia kenal Tuhan. Makanya agama-agama ajarkan bagaimana. Kau mau supaya dosamu ditebus? Bagaimana caranya? Kau harus berpakaian seperti ini supaya dosamu ditebus. Bukan. Kau harus berpakaian seperti ini supaya dosamu diampuni. Supaya tambah pahalamu. Kau mesti berpuasa 7 hari 7 malam. Paham? Kau mesti melakukan ini dan itu. Itu yang namanya legalistik. Itu yang selalu Tuhan Yesus tentang kepada para ahli Taurat dan orang Farisi. Sebelum makan mesti cuci tangan. Karena kau tidak cuci tangan, kau tuh najis. Paham? Supaya kamu itu dosamu itu supaya kamu itu baik, dosamu diampuni, kamu mesti potong rambut segini. Kamu mesti rambutmu 1 senti. Tahu? Begitu cara agama. Agama itu berusaha untuk mendeskripsikan Tuhan. Paham? Berusaha untuk melakukan ini dan itu, melakukan ini dan itu. Termasuk mereka bilang ini ada nabinya. Tapi itu semua cara manusia. Cara manusia tidak akan pernah bisa sampai kepada Tuhan. Perhatikan baik-baik. Bisa tidak manusia tahu sedikit dari Tuhan? Bisa tidak? Bisa tidak? Bisa. Tahu sedikit tapi tidak bisa tahu sepenuhnya. Betul? Karena agama tuh ada yang benar tidak? Ada benarnya tidak? Ada. Agama-agama lain juga mengajarkan hormat pada orang tua. Benar? Benar. Tidak salah. Agama lain mengajarkan kamu berbuat kebaikan. Benar? Benar, tidak salah. Tapi itu tidak sepenuhnya kebenaran. Paham? Kebenaran satu-satunya bisa kau dapat kalau Tuhan jadi manusia. Karena manusia tidak bisa mengenal Tuhan apalagi manusia berdosa. Apalagi manusia yang kemampuannya terbatas. Apalagi manusia yang nalarnya terbatas. Setuju? Berusaha untuk gambarkan, di sorga nanti ada batu timbangan. Betul? Tanpa sadar kita pikir kayak gitu tuh. Di surga nanti ada timbangan. Nanti kita mesti kumpul amal sebanyak-banyaknya. Kumpul pahala sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Berharap timbangan ini nih kita punya dosa dihapuskan, dipotong, dikorting atau lebih ringan. Betul begitu? Kau tahu tidak itu konsep sesat? Apakah orang bisa dengan perbuatan baiknya menyelamatkan dirinya? Bisa tidak? Tapi kok itu orang baik sekali. Masa tidak bisa selamat? Nanti saya jawab lain waktu ya. Nanti saya jawab lain waktu ya. Saya lanjutkan ini dulu boleh? Boleh apa enggak? Rela atau enggak? Hah? Lihat mukanya sudah tidak rela saya ya. Contoh begini saya tanya. Kenapa perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan kamu? Maksud saya begini. Kita harus berbuat baik karena apa? Kita harus berbuat baik karena kita telah ditebus oleh Yesus. Paham? Oke, satu-satu. Kenapa perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan kamu? Saya kasih contoh. Kalau sebentar kamu pulang, kamu dikasih kopi susu, atau apalah, minuman apa yang ngetren di Tentenan? Hah? Air Danau Poso. Apa yang ngetren? Apa? Boba-boba. Boba. Nah, anggaplah kalian pulang ditraktir sama Kak Rizky boba, 1 orang 1 gelas. 1 gelas jumbo, mantap. Homemade. Dia punya susu ini susu terbaik. Dari susu sapi daratan Nigeria. Dia punya boba ini boba terbaik. Boba dari mana? Kutub Utara. Sudah terbaik. Ini boba. Waktu kalian bawa pulang. Sedap. Pulang. Asik ini. Pulang nonton di rumah. Nonton film Korea sambil minum boba. Tuh. Waktu kita mau nonton sampai di rumah. Waktu Ngoni mau nonton. Saya setting dulu bahasa Manado ini.
Waktu ngoni mau nonton, kok tiba-tiba Roh Kudus bilang di telinga, jangan kau minum. Ah, kenapa Tuhan? Periksa dulu bawahnya. Kok mana periksa di bawah? Dari antara boba-boba ada satu benda hitam-hitam. Bentuknya lonjong. Ujungnya warna putih. Kau tahu apa itu? Hah? Apa? Nya cicak. Ada nya cicak di dasar gelas boba. Saya mau tanya, kok apakan itu minuman satu gelas boba? Buang. Yakin buang. Ini susu Nigeria. Kok mau buang? Yakin buang? Ini boba kutub utara. Sudah, kau jangan terlalu munafik. Biasanya kau sondo itu kasih keluar, kau minum kan? Enggak ya? Enggak. Bilang, aduh ini sayang sekali. Saya angkat tai cicaknya, saya peras kok. Saya buang tainya, saya minum akhirnya. Begitu? Dengarkan saya baik-baik. Kita yang manusia sadar betul. Meskipun susunya, bobanya itu sebanyak 300 ml. Tapi tai sabiji ini ujung kuku nih. Kita tahu betul bahwa semua yang baik itu. Kenapa tai? Semua yang baik itu akan tercemar oleh tai itu. Ngomong tai. Nanti pulang sama papa tanya, itu tadi bagaimana acara kok apa? Tai mah. Bertobat kalau begitu. Halo? Itulah sebabnya kenapa firman Tuhan bilang apa? Segala perbuatan baikmu seperti kain kotor. Paham? Karena kau mau sebaik apa? Kau pasti punya Tapi agama-agama berusaha untuk apa? Kumpul amal sebanyak-banyaknya supaya apa? Dosanya kurang. Atau berpuasa 14 hari 14 malam. Supaya dosanya saya kasih tahu, ajaran manusia tidak akan pernah benar. Itu agama-agama. Tapi saya kasih tahu, Kristen bukan agama seperti itu. Karena Kristen pengenalan akan Tuhan dan kebenarannya didasarkan atas Allah yang menjadi manusia. Paham itu? Bangga tidak kau jadi Kristen? Banggakah engkau kalau kau ikut Yesus? Karena dia adalah Tuhan yang jadi manusia. Agama-agama lain bilang begini, ajaran bodoh. Kok Tuhan jadi manusia? Ajaran bodoh. Saya kasih tahu, mereka tidak paham. Ngerti? Karena memang penting Tuhan jadi manusia supaya dia perkenalkan siapa dirinya kepada kita. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah itu sendiri. Makanya dia bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan itu. Kau jadi Kristen, kau bukan cuma beragama, tapi kau jadi Kristen. Kau itu sedang berada di tempat di mana Tuhan mencari manusia berdosa. Di mana semua agama yang lain berusaha untuk apa? Manusia cuci dosa. Manusia menutupi dosanya dengan perbuatan baiknya. Bisa tidak? Tidak bisa. Kepala ikan busuk tidak bisa ditutup-tutupi dengan yang lain. Dan Tuhan Maha tahu. Tahu. Kau tidak bisa sembunyi dan ngumpet dengan dosamu itu. Dan berlagak seolah-olah engkau adalah orang saleh. Tuhan Maha tahu. Dia bisa lihat ada tai cicak di situ. Paham maksudnya? Dia bisa lihat. Jadi jangan kau ikut ajaran manusia. Kau harus ikut ajarannya Tuhan yang menjadi manusia. Jadi kau paham kenapa Yesus bilang tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa? Karena dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya ini orang Ambon. Jadi saya tahu orang Kristen sebelum besok pergi gereja minum mabuk malam-malam. Itu saya tahu. Mengaku Kristen paling jago Baku dapat dengan orang mau pukul orang. Ketemu pendeta, Bapak pendeta.
tapi mabuk, kita munafik. Agamanya boleh Kristen tapi hatimu tidak. Saya kasih tahu, sebagian dari antara kita mungkin bergumul dengan dosa. Dan mungkin kalian juga merasa susah untuk keluar dari jeratan dosa. Alkitab mengatakan kepada kita, sebab imam besar yang kita punya bukan imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan. Sebaiknya dia sama dengan kita. Ini ya, Tuhan jadi manusia. Dia nih manusia dan dia telah dicobai. Hanya dia tidak berbuat. Karena itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahtanya. Maksudnya apa sih ini kok? Begini. Kalian satu saat nanti kalian pasti akan pernah baca bahwa kita tuh punya bapak gereja. Bapak gereja itu artinya pimpinan gereja lah begitu. Namanya Agustinus dari Hippo. Ini bukan Hippopotamus, saya tahu pikiranmu. Ada yang pikir Hippopotamus kan? Oh enggak ya. Oh kalian baik-baik sekali. Enggak. Ini Agustinus dari Hippo. Agustinus ini, dia ini dulu sebelum jadi orang bertobat, sebelum jadi anak Tuhan, dia ini kepala angin kejahatan takaruang. Tahu kepala angin kejahatan takaruang? Dia ini main cewek, hobinya main cewek, tidur dengan pelacur sana sini, bahkan dia punya anak haram dari pelacur, kumpul kebo, tedong. Dia kumpul kebo, dia hidup dalam dosa, dia berantakan. Padahal dia punya mama. Itu adalah seorang yang sangat saleh. Berdoa tiap hari di gereja. Bahkan dia punya mama suka berdoa begini, Tuhan tolong Agustinus ini. Agustinus kepala kejahatan. Dia tidak bertobat-bertobat. Saya sudah bilang kok bertobat. Dia kepala angin, betul. Tidak mau bertobat ini orang. Sampai satu kali Agustinus ini dia duduk di taman. Waktu dia duduk di taman, waktu dia duduk begitu tiba-tiba dia dengar anak-anak kecil menyanyi-menyanyi. Lagunya kira-kira begini. Bukalah, bacalah, bukalah, bacalah. Dia dengar-dengar begitu. Dia kaget-kaget. Hah? Apa ini? Tiba-tiba di depan dia ada kertas yang melayang depan dia. Tertiup angin toh. Akhirnya dia ambil, dia baca. Waktu dia baca, ternyata dia baca tulisan Rasul Paulus di surat Roma. Paulus tulis apa? Hari sudah siang. Marilah kita meninggalkan segala perbuatan-perbuatan kegelapan. Waktu dia baca begitu, Tuhan jamah dia. Dia menangis. Dia merasa bahwa Tuhan datang dan bicara langsung sama dia. Hari sudah siang. Sioka siangnya jangan tinggal lagi dalam kegelapan. Akhirnya dia menangis, dari hari itu dia bertobat. Dia tulis buku namanya Confession. Apa artinya? Confession apa artinya? Pengakuan. Dia mengaku apa? Bahwa selama dia belum mengenal Yesus Kristus, dia terikat oleh dosa begitu rupa sampai-sampai dia tidak bisa tidak berkata kepada dosa enggak. Waktu dia terikat dengan dosa, kalian tahu enggak, doktrin Kristen salah satu yang paling strong itu adalah doktrin dosa. Kita jadi orang Kristen tidak mengerti dosa itu salah. Kita harus mengerti dosa, apa itu dosa. Saya tidak punya waktu untuk jelasin apa itu dosa. Intinya adalah dosa itu mengikat kita dengan luar biasa. Sampai Agustinus bilang begini, sebelum aku kenal Yesus, aku tidak bisa say no kepada dosa. Jadi kaki ini entah kenapa gampang sekali mau lari kepada dosa. Entah kenapa waktu Tamang bilang, minum dulu satu sloki. Di sini apa? Sopi bukan? Sopi, cap tikus. Oh, dari Manado. Cap tikus. Cap tikus dulu. Besok ini mau perjamuan. Nggak apa-apa. Justru besok mengaku dosa kepada Tuhan. Oh iya, kaki itu cepat lari kepada dosa. Di WA teman-teman kirim, ada film yang tidak. Ada film yang iya, ada film yang tidak. Film iya apa? Enggak penting ya. So, ada film yang tidak. Yang tidak pakai baju itu. Yang tidak senonoh itu. Betul? Akhirnya apa? Tuhan, roh memang penurut tapi daging lemah. Buka.
berpacaran. Aduh, kayaknya dulu waktu pegang tangan, listriknya berasa. Aduh, senangnya hatiku, kan gitu kan ya. Yang cewek-cewek tulis di diary, ada butterfly terbang di perutku. Ada rasa-rasa bagaimana begitu pegang tangan. Pacaran pegang tangan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan pegang tangan, masih rasa butterfly terbang. Dan tidak ada butterfly-nya, sudah jadi kepompong lagi. Akhirnya apa? Pegang tangan tidak cukup, pelukan. Saya kasih tahu, pacaran itu begitu. Kok berarti pastor mendukung? Bukan. Kamu harus sadar kamu tuh manusia berdosa. Halo? Kok jangan terlalu percaya diri. Kau tuh harus sadar kau tuh manusia yang gampang jatuh. Sudah pelukan. Nanti pelukan, setelah pelukan sudah ada rasa apa-apa. Mau lebih lagi. Apalagi kalau kau suka nonton film porno, otakmu kotor, saya kasih tahu. Dengarkan ini baik-baik. Kaki ini lari kepada dosa. Dan Agustinus bilang, itu saya. Tapi ketika saya mengenal Yesus, ditebus oleh Yesus, saya itu bisa katakan tidak kepada, artinya apa? Orang-orang yang mengalami penebusan Yesus, orang-orang itu akan mengikut Yesus sungguh-sungguh. Dan orang-orang itu mengikut Yesus sungguh-sungguh, orang itu akan mampu untuk berkata tidak kepada. Artinya Tuhan Yesus bilang begini, ada janji dan jaminan bahwa Yesus pernah jadi manusia. Waktu dia jadi manusia, dia itu berdoa begini, bukan kehendakku tapi kehendakmu. Artinya apa? Dia mampu untuk mengatakan tidak kepada. Jadi kamu yang percaya Yesus, kamu pun mampu berkata tidak kepada dosa. Bukannya kamu bilang, aduh rohku tuh ini tapi dagingku lemah. Tidak ada itu. Ada orang bilang begini, oh percaya Yesus masuk surga, percaya Yesus masuk surga. Kok percaya Yesus masuk surga? Apa maksudnya percaya Yesus? Percaya Yesus itu apa? Kau tahu Yesus Tuhan? Saya kasih tahu, iblis lebih tahu Yesus itu Tuhan. Betul? Iblis percaya Yesus tidak? Iblis percaya Yesus tidak? Percaya. Dia bahkan sudah lihat Tuhan Yesus, kita belum, betul? Dia tahu Yesus Tuhan tidak? Tahu. Dia masuk surga tidak? Satu kali Yesus berjumpa dengan iblis, iblis digeras. Dia datang, dia tersungkur di depan Yesus, dia hormat, dia gemetar di hadapan Yesus. Amin. Kau datang di gereja, kau gemetar tidak, saya tanya. Iblis gemetar berjumpa Yesus, kita main Mobile Legends di belakang. Betul begitu? Sekarang saya tanya, siapa yang lebih layak masuk surga? Iblis. Jadi saya mau tanya, kau yakin kau percaya Yesus? Iblis juga percaya Yesus. Apa maksudnya percaya? Percaya itu bukan tahu ada Yesus. Dengarkan ini baik-baik. Hari ini kebangunan rohani terjadi di Tentena, di anak-anak muda. Kau berubah. Apa berubahnya? Bukan percaya Yesus. Percaya Yesus itu maksudnya apa? Mempercayakan diriku kepada Yesus. Artinya kau iakan semua ajaran Yesus. Dia bilang apa yang benar, kau ikut benar. Paham maksudnya? Dalam bahasa sehari-hari, kau bertobat, itu percaya Yesus. Hanya karena kau tahu Yesus Tuhan, itu tidak mengubah apa-apa, saya kasih tahu. Kau harus mempercayakan dirimu kepada, dan kalau kau percayakan dirimu kepada Yesus, engkau akan bilang no kepada dosa. Amin. Engkau akan bilang no. Engkau akan bilang tidak. No, saya adalah ciptaan baru. Saya telah percaya Yesus. Saya mau percaya kepada Yesus. Karena Yesus pernah dicobai dan dia mengatakan tidak kepada dosa. Jadi apa alasan mengikut Yesus? Sekarang saya tanya. Apa alasannya mengikut Yesus? Karena dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Karena dialah kebenaran itu sendiri. Dan dialah yang akan memampukan engkau untuk hidup dalam kebenaran. Jadi percaya Yesus, menjadi Kristen itu bukan soal kau pergi ke gereja saja. Menjadi Kristen itu berbicara tentang kau berusaha untuk sehari-hari hidupmu makin lama makin mengasihi Tuhan. Ini saya ngomong hal yang terakhir. Kalau dulu waktu saya di gereja tuh saya punya pantai itu ada duri, kalian tahu nggak? Saya ke gereja tuh saya tidak suka.
Dulu waktu kecil-kecil. Kenapa? Aduh, pendeta khotbah membosankan nih. Saya duduk di kursi jemaat itu. Waktu saya duduk, aduh Tuhan kapan nih selesai nih khotbah. Ngomong dari ujung ke ujung, enggak tahu ini apa, mau ngomong apa. Ngomong juga saya sudah tahu itu semua. Jadi siapa yang tidak suka pergi ke gereja? Jadi kalau biasanya pendeta bilang yang terakhir, saya sudah senang. Haleluya. Kalian senang tidak? Nanti kalian bikin saya minder. Saya kasih tahu alasan mengikuti Yesus. Saya kasih tahu alasan kenapa kau harus melatih dirimu untuk say no kepada dosa. Dengarkan ini baik-baik. Siapa di sini mau masuk surga? Ada yang tidak mau masuk surga, boleh tulis namanya nanti didoakan. Kami doakan masuk neraka. Semua mau masuk surga, amin? Dengarkan saya baik-baik. Kalau dari tadi kau tidur, kau pikir yang lain, tidak apa-apa. Kali ini kau dengar, buka kuping. Oke? Dengarkan ini baik-baik. Kalian semua mau masuk surga. Betul? Menurut kalian, nanti di surga kalian ngapain? Jawabannya apa kira-kira di surga kira-kira? Hidup kekal. Hidup kekal. Hidup kekal. Terlalu rohani. Jawabannya kira-kira di surga kita ngapain? Memuji Tuhan. Masuk akal? Masuk akal. Di surga kita ngapain? Menyembah. Menyembah, memuji Tuhan. Di sana adalah tempat orang-orang yang mengasihi Tuhan. Di sana adalah tempat orang-orang yang mau beri hidupnya untuk Tuhan. Di sana adalah tempat di mana orang-orang sayang sama Tuhan Yesus. Sampai bilang begini, Tuhan hidup di dunia ini adalah hidup untuk mengikut Tuhan. Hidup bertobat. Bukan cinta dunia dan cinta dirimu. Halo? Jadi kau ngerti tidak? Apa itu artinya selamat? Selamat itu bukan selamat dari api neraka. Selamat itu adalah engkau bersama dengan Tuhan yang engkau kasihi selama-lamanya. Makanya hidup di dunia ini harus melatih diri untuk ikut Yesus. Paham? Karena kalau kau latih hidupmu untuk ikut Yesus, nanti di sana engkau akan penuh dengan sukacita. Engkau berjumpa Tuhan dalam suka. Khotbah saya sampai di sini. Tapi saya tidak mau mainkan emosi kalian. Karena perjalanan iman saya adalah saya mengikut Yesus karena otak saya jalan. Saya ikut Yesus bukan sebelah saya menangis, ingus keluar. Saya ikut Tuhan, ikut Tuhan. Iman saya adalah karena saya punya otak jalan. Ini yang betul, ini yang benar. Logis. Saya percaya Yesus bukan karena pendeta yang bilang. Saya percaya Yesus bukan karena mama suruh ayo baptis, bukan. Saya percaya Yesus karena otak saya kebuka. Saya tahu kebenaran. Tidak mungkin manusia menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak mungkin agama ciptaan manusia bawa kita kepada Tuhan. Tidak mungkin. Cuma satu jalan, Tuhan jadi manusia. Dan dia bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saya bertobat, apa alasannya? Karena itu adalah hal terbaik yang bisa saya lakukan. Karena satu saat nanti saya mau bersama dengan dia di sorga. Waktu saya bersama dengan dia di sorga, saya tidak mau jadi manusia-manusia yang tidak cocok di sorga. Saya mau mengasihi dia dalam hidup saya. Karena itu adalah hal terbaik yang bisa saya lakukan. Akal budi ini saya tawarkan kepadamu. Kau mau ikut Yesus atau tidak? Kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Anak-anak muda, dengarkan ini. Saya tidak mau mainkan perasaanmu, tapi saya mau kau memutuskan berdasarkan akal budimu, logikamu. Saya mau kau memutuskan pilihan terbaik dalam hidupmu. Hari ini kau telah mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kau telah mendengarkan firman Tuhan. Dan engkau telah mendengarkan logika bagaimana kita akhirnya berjumpa dengan Tuhan yang benar. Bukan agama yang lain. Tapi kita percaya kepada Yesus yang memperkenalkan dirinya datang kepada kita mencari manusia berdosa. Hari ini kau telah mendengar
bahwa perbuatan baikmu tidak akan menyelamatkan engkau. Karena kita manusia berdosa, kita butuh ditebus oleh Yesus. Hari ini engkau telah mendengar bahwa keselamatan itu bukan soal kamu masuk sorga. Tapi keselamatan itu adalah engkau hatimu belajar untuk mengasihi Tuhan sampai satu saat nanti kamu berjumpa Yesus. Itu Injil. Itu Injil yang benar. Hari ini saya tidak pandang kamu itu Kristen mau dari lahir ke. Saya tidak pandang kamu itu pelayan Tuhan. Saya tidak pandang kamu itu suka melayani. Kau rajin apapun kamu, saya tidak akan pandang. Hari ini semua kita sama di hadapan Tuhan. Kita manusia berdosa yang butuh Dia. Hari ini semua kita sama. Hari ini Injil telah diberitakan kepadamu. Saya cuma mau tanya, maukah engkau menerima Dia? Maukah engkau percaya kepada Dia? Percaya bukan tahu Dia Tuhan, bukan. Percaya itu adalah kau percayakan dirimu kepadanya. Ketika Dia bilang, sangkal dirimu pikul salib. Yes Tuhan, aku mau. Ketika Dia bilang tinggalkan dosamu, katakan iya, aku mau tinggalkan dosaku. Hari ini keputusan engkau buat sendiri di hadapan Tuhan. Secara pribadi di hadapan Tuhan. Kalau ada di antara engkau hari ini mengatakan, Tuhan, aku mau hari ini benar-benar mengalami pertobatan. Aku mau hari ini benar-benar percaya kepadamu. Bukan cuma tahu engkau Tuhan, tapi aku sungguh-sungguh mempercayakan diriku, mempercayakan seluruh hidupku, mempercayakan kelakuanku, mempercayakan semuanya. Aku mau mengasihi Tuhan. Hari ini dengan akal budimu, saya tantang engkau untuk taruh tangan kananmu di dada. Kau tidak usah lihat kiri kanan, tidak usah. Ini urusanmu sama Tuhan. Saya tantang engkau taruh tangan kananmu di dada. Saya tidak mau tahu kau itu sudah pelayan Tuhan atau apa, saya tidak ada urusan dengan itu. Di hadapan Tuhan secara pribadi engkau sekarang sedang berdiri depan Dia. Dia berkata, maukah engkau mengikut aku? Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya